Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di channel Yellow English Circle. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas nih latihan soal-soal untuk masuk ke kedinasan, bisa Akpol, Bintara, atau yang lainnya. Nah, kalau kedinasan di Polri itu ada 3 yang diujikan dalam bahasa Inggris, yaitu ada yang structure, lalu ada reading, yang satunya ada error recognition atau error analysis. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas dulu tentang structure. Kita sistemnya nanti langsung ke soal, kita biasain latihan soal yang banyak, biar nanti kalian juga terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Nah, soal yang sudah kakak sediakan ini keluar di tahun-tahun sebelumnya. Ini diambil dari buku untuk masuk Polri ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Kita langsung bahas saja untuk soal yang pertama. Oke, sebelum kalian mendengarkan penjelasan kakak tentang soal-soal ini, kalian jangan lupa tonton dulu video sebelumnya yang kita membahas tentang word, clause, phrase itu, karena itu sangat berpengaruh. Pemahaman kalian di situ sangat berpengaruh terhadap pelatihan soal di sini, karena itu merupakan pokok dasarnya biar kalian bisa menganalisis sebuah kalimat. Gitu ya. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Nih. Sari bla 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 to school with her friends at 6:30 AM tomorrow. Di sini sudah ada subjeknya, ya kan? Syarat pertama yang harus kita analisis adalah mengetahui subjek, predikat, ke subjek. Oke. Terus ini apa nih setelah subjek? Terus ada to school, berarti ini kan objeknya. Berarti yang kita perlukan adalah predikat. Nah, di sini kebetulan semuanya predikatnya sama, yaitu menggunakan kata kerja work. Tapi dibedakan, ada yang berupa verb S atau IS, ada yang future, ada yang be going to, ada yang future perfect. Nah, di sini untuk menentukan, yaitu kita lihat saja time-nya, tomorrow. Tomorrow di sini berarti kan masih besok ya. Berarti kalau in the future, berarti yang kita pakai adalah future tense. Nah, future tense-nya di sini tuh ada 3. Kalau yang pertama ini kan bukan ya, ini kan present tense. Kalau di sini kan ada will, be going to itu juga merupakan future be going to. Di sini juga ada will. Tapi kalau yang di sini ada will have will. Itu kan future perfect. Berarti itu menyatakan kejadian yang sudah berlalu. Sedangkan kalau yang ini kan masih berlangsung besok ya. Berarti bukan yang di itu juga bukan, berarti pilihannya adalah antara will sama be going to. Kira-kira kalian di sini sudah ada yang tahu belum perbedaan penggunaan will sama yang be going to? Be going to ini maksudnya be ini bisa berupa is, are, was, were, been, bisa semua ya. Perbedaannya adalah apa kira-kira? Kalau yang will itu kita gunakan dalam keadaan unplanned. Berarti kalau yang ini kebalikannya, ini plan. Terus ini exact time. Exact time itu maksudnya waktunya udah jelas gitu. Kalau ini kan masih unplanned. Maksudnya apa sih? Jadi gini, will kenapa kok unplanned? Unplanned itu kan artinya tidak terencana. Contohnya gini, kamu bilang ke temenmu, hey Sari, kapan-kapan aku main ke rumahmu ya. Nah, kalau
coronanya udah bilang aku pengen ke rumahmu gitu. Kalau dia bilangnya masih kapan-kapan, pokoknya ya akan nanti di masa depan, berarti itu masih will, itu belum unplanned gitu, belum tahu spesifiknya kapan gitu ke rumahnya, masih kapan-kapan. Sedangkan kalau be going to itu sudah plan itu maksudnya apa? Kayak gini, besok jam 7 aku ke rumahmu, aku jemput berangkat ke sekolah, kayak gitu. Kok ke sekolah jam 7 ya, jam 6 lah, jam 6.30 contohnya gitu. Nah berarti kan dia sudah jelas gitu, makanya dia merupakan nih exact kan, waktunya sudah jelas, kapannya, di mana itu sudah jelas kalau penggunaan be going to. Jangan kalau will ini masih kapan-kapan, masih ngambang gitu. Berarti kalau konteksnya seperti ini, sudah ada jamnya, sudah ada ini waktunya besok, berarti dia merupakan suatu hal yang sudah terencana, sudah jelas waktunya. Berarti jawabannya adalah is going to. Cocok ya, is sama Sari. Kalau Sari kan pronounnya she, berarti dia bikinnya sama is. Oke, itu yang pertama. Lanjut yang kedua. Yang kedua kita ngisi ini antara a, an, the, atau it's. Kita lihat saja langsung di bagian ini, honorarium di sini. Nah, kalau konteksnya seperti ini, is always given bla bla honorarium every month. Ini kan kayak gaji ya, honor gitu. Berarti ini antara a atau an. Kira-kira kapan sih kita menggunakan a, kapan menggunakan an? Ada yang tahu nggak? A itu syaratnya harus diikutin suara dari itu harus diikutin sama suara yang berupa konsonan. Suaranya ya, suara, bukan hurufnya, suara konsonan. Kalau yang sama suara juga. Kalau yang ini suara yang vokal, lihat ngedenger, vokal suaranya. Kalau ini honorarium, kira-kira hanya ini dibaca apa enggak sih? Honor, terus hour, kayak gitu. Kalau yang kayak gitu, contohnya kan honorarium. Contohnya ini deh. Ini bacanya hour, atau hour, atau apa kira-kira? Nah, kalau di sini tuh dibaca hour, ya kan? Hanya ini kan hilang kalau dibaca. Berarti ini kan diikuti sama an hour gitu. Ini sifatnya sama kayak ini, honorarium gitu. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B. Sebelum ke situ, sebelum ke jawaban, gini dulu biar kalian lebih paham. Contohnya ini, aku punya kata this one, sama ada lagi Maria. Oke. Yang pertama kira-kira pakai e atau n? Bacanya gimana sih yang pertama? United apa United? United Kingdom apa United Kingdom? United ya. Berarti kalau United berarti dia kan suaranya konsonan. Berarti pakai e. A United. Kalau yang ini umbrella suaranya vokal,
berarti pakai an umbrella gitu ya, berarti bukan hurufnya tapi suaranya gitu. Berarti jawabannya udah jelas, yaitu yang B. Oke. Lanjut untuk soal yang ketiga. Nih. Susie made Andy his sandals before he went to her house. Di sini kalau kalian ketemu made, terus pilihannya masih ada verbnya. Ini kan pakai verb semua ya, takes off, take off, took off, taken off. Ini merupakan kausatif. Kalau kalian ketemu kata ini, ada make, let, sama have. Sama yang satunya ada get. Kalau kalian ketemu kata make, let, have, get, berarti terus nanti ada verb, ya kan? Ada verb lagi, berarti merupakan kausatif. Kausatif itu apa sih? Yaitu seperti kayak menyuruh gitu. Susie menyuruh Andy untuk take off, melepas sandalnya gitu. Ya kan ada double verb, tapi di sini merupakan kausatif. Kalau yang make, let, have ini bisa berupa tenses apapun, bisa will make, bisa made, bisa had, ini bisa have had, bisa have made. Semua tenses ini bisa masuk gitu. Kalau yang make, let, have itu selalu diikuti dengan verb one. Dengar verbnya nama tambahan apapun, tidak boleh tambah s atau is. Sedangkan kalau yang get ini to plus verb 1. Ingat, make, let, have verb 1, get to plus verb 1. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Oke, harus jelas ya, nggak perlu tambah s ya, semuanya pakai verb 1. Lanjut ke nomor 4. Oke. Nomor 4 nih, since Mao is a presenter, he is used to bla 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 in front of the spectators. Di sini ada kata used to, kata kuncinya di sini. Used to itu bukan tidak diartikan gini ya. Dia laki-laki digunakan untuk enggak, tapi used to di sini tuh artinya adalah terbiasa. Kalau kalian ketemu kata seperti ini, is kan be ya, to be ya, be atau get, ya, terus diikutin sama used to, ini nanti selalu diikutin dengan verb n, selalu. Get di sini bisa berubah got, gotten, have got, will get, boleh semuanya. Be di sini bisa berubah is, am, are, am, was, were, semuanya boleh. Pokoknya ada be atau get, terus diikutin used to, berarti selalu verb in. Tetapi kalau tidak ada be atau get, tapi langsung used to, berarti ini diikutin dengan verb 1. Ingat. Nah, kalau di sini kan kasusnya ada is, ya, ada be. Berarti yang kita pakai adalah yang verb in, yaitu speaking. Oke. Salah, maaf ya. Selanjutnya, yang terakhir. Yang terakhir ini. Bla 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 discussed before the director proposed. Yang kata kuncinya di sini adalah kata before, ya, sebelum. Kita di sini sama aja ini, the economic crisis. Economic crisis yang bedain adalah tipe tensesnya. Kalau kalian ketemu kata before atau after, rumusnya kayak gini. Sebelum ke rumus gini ya, aku kasih ilustrasi.
Oke. Kalau kalian belajar tenses biar enak tuh kalian kasih ini, terus di sini kalian kasih tanda future, masa depan ya. Ini now lah ya sekarang. Berarti yang di sini tuh past. Now ini berarti present tense. Kalau past itu berarti past tense. Nah, berarti past tense tempatnya ada di sini. Past tense. Ini kan past tense. The director, subject, plus verb 2 merupakan past tense. Nah, kira-kira sebelum ini tuh diikutin tenses apa? Gini ya, kalau diartikan. The economic crisis telah didiskusikan sebelum the director propose gitu, sebelum director propose. Kira-kira kejadian yang pertama itu saat didiskusikan atau dipropose? Kira-kira yang mana kejadian pertama? Contohnya gini, sebelum aku pulang ke rumah, aku mampir ke McD. Kira-kira kejadian yang pertama yang mana? Ya bener ya, ke McD dulu sebelum pulang ke rumah. Sama aja ini, aku pergi ke McD, ya di sini. Aku pergi ke McD sebelum pulang ke rumah. Berarti kejadian yang pertama adalah yang ini first sectionnya, first event. Berarti kalau yang ini second eventnya. Ya, aku pergi ke McD dulu nih sebelum pulang ke rumah. Ke McD first event, second pergi ke rumah, pulang ke rumah itu second eventnya. Kalau pasnya di sini merupakan second event, berarti first eventnya di mana kira-kira? Di sini apa di sini? Kalau semakin ke belakang itu berarti semakin pas banget, semakin lama gitu. Berarti first eventnya ada di sini. Ini first event. Kira-kira yang menempati posisi ini apa? Kakaknya pasten itu apa sih kalau bisa diapel musiknya? Mesti pasten temennya mesti pakai yang ini. Kira-kira apa? Di sini ada past perfect tense. Ini because being ini nggak ada nih. Terus has already been. Ini present perfect. Present perfect itu yang been, yang ada been-nya berarti yang nominal ya. Kalau yang ini the economic is already, ini present tense, ini malah enggak ya, present nggak mungkin, kan ke belakang. Nah kalau yang present tense, sebenarnya tempat present tense itu ada di sini nih sebenarnya ya. Karena kan kalian mikirnya kalau present perfect dan present perfect ya. Kalian kan mikirnya kalau present perfect itu pokoknya pas, pokoknya sudah selesai, sempurna gitu. Padahal present perfect itu tempatnya di sini. Present perfect itu adalah suatu kejadian yang dari zaman dahulu dan bisa jadi masih berlangsung sampai sekarang. Makanya nilainya dari pas di sini sampai ke sekarang. Kira-kira yang di sini adalah yang mana? Yang tinggal ini ya berarti. Pak Francis had been. Berarti yang ini. Past perfect. Benar, di sini tuh past perfect. Yang lebih lampau lagi adalah past perfect. Biasanya nih mesti adik kakak nih. Past tense sama past perfect itu mesti ada dalam suatu kalimat kompleks gitu. Biasanya penggunaan when, while gitu biasanya juga ketemu mereka. Gitu ya. Ini cukup 5 soal aja dulu. Selanjutnya sudah kakak siapin beberapa soal lagi. Kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya biar kakak bisa bikin soal-soal lagi untuk membantu kalian. Terima kasih.
See you in the next video. Bye-bye.